Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya persiapkan dulu. Baik Ustadz. Oke, Saya yang Tan. posisi Lagi pergantian Ya, Bu. posisi dulu ini Ustadz. Iya. Perbaiki dulu posisinya. HP saja kurang bagus, harusnya baringi dulu. Tunggu dulu, saya dulu. Oke, Ai tetap Nggak bisa Nggak harus bisa dimatikan dulu kayaknya Ustadz. jangan. Hah? Bagus Nggak nih. bisa Mi, bagus tuh sih jadi susun. Oke, Ya. toh Oke, aman. Danci. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Insan Mesra kembali lagi bersama kami. Saya Suharsi, Bang DJ, ada Sikri dan Bang Udede. Iya. Kembali lagi bersama kami di 102,8 Mesra FM. Alhamdulillah hari ini adalah hari ke-27 ya Ustadz. Iya, Insyaallah malam ke-27. Ya, malam ke-27, hari ke-26. Benar. Ya, Insan Mesra bisa berinteraksi bersama kami melalui media sosial Facebook Mesra Radio Parepare dan YouTube Radio Mesra Parepare. Atau bisa Oke. menghubungi langsung di nomor 0853 9535 0907. Baik Oke, Ustadz, baik. untuk memulai dialog Iya. sore hari ini, mari kita dengarkan lantunan ayat suci Al-Qur'an yang akan dibacakan oleh Sikri. Silakan Sikri. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul Terima kasih azim. Sikri. Baik Ustadz, Ya. langsung saja Ya. kita dengarkan ceramah dari Kita apa Ustadz. temanya? Hari ini Ini malam? kita temanya keutamaan infak dan sedekah. Oh, infak dan sedekah. Ya. Silakan Ustadz. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insan Mesra di mana saja berada, alhamdulillah wa syukrillah wa la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du, insan Mesra di mana saja berada, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, sehat walafiat, tidak kurang satu apapun. Tetap semangat untuk beraktivitas menjalankan ibadah di bulan suci Ramadan, baik puasa maupun ibadah tarawih dan sholat lain-lainnya. Insya Allah di mana saya berada, insya Allah malam hari ini kita membahas tentang infak dan sedekah dengan fadilah sebentar malam. Siapa yang beribadah karena iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan memberinya pahala atau keistimewaan. Yang beribadah sebentar malam ke-27, maka dia akan lewat di atas sirat seperti kilat yang menyambar. Nah, ini motivasi ibadah yang luar biasa, di mana manusia akan melalui titian siratal mustaqim yang tipisnya itu satu rambut dibelah 7. Tapi maknanya di situ satu rambut dibelah 7 begitu tipisnya, artinya tipis ketika orang yang bermaksiat, tapi dia bisa menjadi jalan tol atau jembatan tol atau jalan layang yang bebas hambatan bagi orang-orang yang banyak melakukan kebaikan di muka bumi. Jadi jangan dimaknai betul bahwa seperti tipis jembatan Siratal Mustaqim itu seperti rambut dibelah 7, enggak. Tapi di situ tergantung amalan kita. Buktinya
ada orang yang bagus amalnya, seperti kalau dia beribadah sebentar malam, maka dia akan lewat di atas titian siratal mustaqim itu seperti kilat yang menyambar. Begitu cepatnya, padahal panjangnya titian siratal mustaqim itu dalam riwayat, itu sampai 500 tahun perjalanan baru sampai. Nah, bagian tarawih karena iman dan takwa sebentar malam, maka dia mendapatkan keistimewaan itu seperti kilat yang menyambar. Bahkan ada orang yang lari-lari saja sampai lagi di seberang. Ada orang yang jalan biasa, ya tergantung amalannya. Makin cepat dia ke masjid, makin cepat dia menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah kita tema kita insya Allah infak dan sedekah. Sedekah itu ada dua bagian. Pertama, mesra ada namanya sedekah wajib, ada namanya sedekah sunnah. Innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakin wa banis sabil wal 'amilina 'alaiha. Jadi kalau yang dimaksud di sini dalam ayat adalah sedekah wajib namanya zakat yang diberikan kepada fakir miskin, anak yatim piatu. Tapi di luar zakat ada ibadah yang sunnah namanya sedekah sunnah seperti infak dan sedekah biasa. Maka kenapa dianjurkan kita bersedekah? Sesungguhnya ini bentuk kepedulian kita kepada fakir miskin dan anak yatim piatu. Lihatlah insan mesra dalam kalimat-kalimat indah wahyu Allah, kalimat-kalimat Allah dalam Al-Quran pada surah Al-Ma'un. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-dini fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Tidakkah kamu melihat orang-orang yang mendustakan agama? Siapa mereka? Adalah orang-orang yang sholat, orang-orang yang beribadah, tetapi mereka tidak peduli kepada fakir miskin dan anak yatim piatu. Fawailul lil musallin. Itu kata Allah. Mereka itulah orang-orang yang telah mendustakan agamanya Allah Subhanahu wa taala. Mereka itulah orang-orang yang lalai dalam ibadah salatnya. Ya. Kenapa dianggap lalai? Karena mereka mampu, tapi hubungannya kepada Allah dia jaga, tapi hubungannya kepada manusia dia tidak jaga. Itulah dimaksud dengan lalai dalam ibadah salatnya. Jadi inilah kenapa kita dianjurkan untuk peduli kepada sesama, karena sebagian harta kita di situ ada haknya fakir miskin, anak yatim piatu. Maka di bulan Ramadan kita keluarkan infak dan sedekah. Misalnya kalau di Kementerian Agama misalnya ada penetapan infaknya sekian, misalnya 5.000 atau 15.000. Itu kasih infak seperti itu sebagai bentuk kepedulian kita kepada orang-orang yang tidak mampu di sekitar kita. Ada satu kisah yang menarik, bahwa ada orang yang bekerja dan pekerjaannya itu hanya pekerja biasa, taruhlah kata sapam. Gajinya 800, tapi tidak cukup dimakan oleh anak istri. Tapi ketika dia mencukupi gajinya, itu harus ditambah oleh mertuanya 400.000. Nah, setiap bulannya dikasih begitu. Malulah ini seorang suami ditambah oleh mertuanya 400. Akhirnya dia pergi ke kiai. Kata kiai, mohon doanya supaya gaji saya ada berkahnya. Kata kiainya, begini saja. Bagaimana supaya cukup? Ya ditambah sama mertua saya 400. Dia bilang begini, kalau ditambah cukup 1.200.000, berarti keluarkan zakatnya 2,5%. Berarti sekitar 20.000 yang dikeluarkan atau 27.000 karena 1.200.000. Iya, itu zakat ya Ustaz. Kata yang sapam ini, dia bilang, gaji saya ini mau ditambah bukan mau dikurangi. Iya. Sudah kata kurang, dikurangin lagi. Kerja dulu, ya sedekahkan saja dulu. Akhirnya disedekah. Selama 1 tahun disedekah, alhamdulillah ketemu dengan Pak Kiai, dia bilang bagaimana hasilnya? Ya alhamdulillah Pak Kiai, terima tombo matuaku. Jadi ya kata kiainya begini saja, tak kasih keluar lagi 20.000, kasih tetangga yang miskin. Sampai 1 tahun ketemu, dia bilang alhamdulillah anakku ranking 1. Dia bilang kasih keluar lagi, jadi sudah 60.000 per bulan dia keluarkan. Kasih di sekitar orang-orang yang kau anggap miskin keluargamu, kasih lagi. Akhirnya 5 tahun, 3 tahun kemudian, sampai 10 tahun, begitu terus. Alhamdulillah, Sapam ketemu dengan Pak Kiai, kenapa? Kata Pak Sapam, ya alhamdulillah Pak Kiai, bagaimana hasilnya? Dia bilang, alhamdulillah, berhenti mau bekerja Sapam. Maksudnya dipecat? Tidak. Itu anakku yang kemarin ranking 1, sudah di Jakarta, sudah jadi pejabat, sudah jadi menteri. Saya dipanggil, tinggalkan pekerjaan Bapak, sekarang saya biayai. Kenapa? Itulah hasil sedekah. Sekolah, dia dikasih harta yang bersih, maka anak
berhasil menuntut pendidikan dengan jalur yang bersih, alhamdulillah. Anaknya juga bisa memiliki keberkahan dari akibat sedekah itu. Ya, Jadi kuncinya itu insan mesra, tidak ada orang yang miskin gara-gara bersedekah. Itu aja kuncinya. ya. Jadi Ya. sedekah itu memperkaya ya Ustadz, bukannya malah Iya. Bukan melarat. memiskinkan. Bukan memiskinkan. Di samping kita kaya karena hati, kita juga berkah harta benda kita. Ibaratnya dia adalah durian, durian itu kita buang kulitnya, yang kita makan adalah yang bersihnya. Itulah sedekah. Iya. Yang kita sedekahkan itu adalah yang kotorannya. Jangan pernah makan dengan kotoran. Karena itu berakibat fatal pada kesehatan. Iya. Oke. Baik Ustadz, ada penelpon. Oke, silakan. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi. Masih di Oke. Bang Pralim, Bang. Parang hari ini. Ini sedekah ya. Iya. Oke. Infak dan sedekah Pak. Iya. Ini biasa kan di dekat-dekat lampu merah atau di pinggir-pinggir jalan itu anak Iya, kecil, betul. Banyak. meminta-minta. Biasa kan ada orang lewat dikasih, biasa juga tidak mau. Iya. Ada juga masuk di kampung-kampung itu mengaku dari atas nama anak yatim, Masjid. ini Yayasan, ya. apalah. Dan ada juga yang bersedekah pada anak yatim yang berbentuk yayasan ya. Ya. Manakah yang paling utama ini? Kan biasa kalau ada yang masuk di kampung-kampung itu, ini dari mana ini asalnya ini? Ada juga Iya, iya. kasih bisa aja 5.000, 10.000 ini. Tapi ada juga Oke. kita tidak tahu apakah diambil atau bagaimana atau ada bagaimana. Iya, 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 iya. Ini bagaimana ini Iya. yang mana yang paling utama ini Pak? Ya, yang paling utama ya, paling abdal. Ya, Oke. baik. Baik, Pak Aldi. Jadi gini, memberi sedekah kepada fakir miskin anak yatim piatu, kalau mau dikata diurutkan yang paling utama, itu yang pertama adalah keluarga dulu. Jadi yang punya hubungan keluarga, hubungan darah dengan kita, misalnya saudara, ada saudara kita miskin, adiknya kaya, kakaknya kaya, adiknya miskin, maka seorang kakak boleh bersedekah kepada saudaranya. Itu didahulukan dulu, ya. Jadi Islam itu tidak menganut yang namanya nepotisme. Coba siapa yang bantu kalau bukan kita? Iya. Kalau sudah hubungan keluarga sudah kita penuhi, maka boleh mencari kepada yang lain, panti asuhan, anak yatim piatu. Bagaimana orang-orang yang di jalan, yang di lampu merah? Sebenarnya gini, kalau saya boleh memberi, cuma ukurannya berhati-hati. Hati-hatinya gimana? Karena yang sekarang kan banyak modus. Berapa banyak orang-orang yang menyatakan dirinya fakir miskin, ternyata rumahnya mewah. Iya. Dijadikan sebagai mata pencarian, bukan sebagai melepaskan diri dari tidak makan tidak minum, bukan itu. Nah, kalau fakir miskin ya betul-betul kita kasih, memang sekadar memang tidak mampu. Tapi yang di jalan orangnya sehat, tapi tidak bekerja, itu Nabi membenci orang yang suka minta-minta, dan itu tidak ada keberkahan pada rizkinya, ya, tidak ada keberkahan, ya begitu terus. Lebih baik bekerja apa saja, meskipun itu keukurannya kecil, tapi itu jauh lebih tinggi berkahnya ketimbang daripada minta-minta. Yang kedua, yang ketiga, yang bawa sodoran, bawa undangan, bawa proposal ke rumah atas nama panti asuhan, ya biasa dari Palu. Saya biasa temukan ada dari Palu, ada Jeneponto, banyak Kendari, kok bisa sampai ke Parepare cari sumbangan seperti ini? Sementara di sini juga banyak, ya. Ya. Jadi Betul. itu harus kita seleksi dulu. Nah, kuncinya insan mesra, kalau tidak mampu memberi, jangan mengomel, jangan mengata-ngatai. Pakai bahasa India saja. Apa bahasa Indonesianya untuk tidak memberi? Angkat kedua tangan kasih begini. Ya. Sedekap. Minta maaf saja, seperti itu. Soalnya ini kan banyak memarak. Sudah banyak modus yang ditemukan. Banyak modus ditemukan. Ya, ternyata yang pernah terjadi di BTN Timurama itu, kebetulan Pak Haji Rahman yang pernah melihat, itu memang di drop satu mobil. Ada yang muat ya, ada yang muat. Modus. Ibu-ibu rata-rata, kemudian di drop satu mobil untuk turun ke BTN Timurama itu. Kebetulan dia lihat, karena dia dari kantor, sore, dia diturunkan satu mobil, kemudian mobilnya itu
dia parkir di yang agak jauh, kemudian semua pengemis itu turun meminta-minta ke masyarakat Timur Ramah. Jadi ya seperti itu, ada yang mengkoordinir, ya kadang-kadang ada anak-anak panti disuruh keluar. Nah kalau mau bagus bersedekah ya langsung ke panti asuhannya atau langsung ke tempatnya anak fakir miskin, anak yatim piatu, serahkan apakah berupa beras atau indomie, itu jauh lebih baik daripada memberi di jalan tidak mendidik. Kenapa? Memberi anak-anak di jalan 2.000 atau 1.000 atau berapa saja itu bukan mengurangi, malah menambah anak-anak yang suka minta-minta. Dia mengatakan, oh dikasih ke begini lebih baik saya begitu juga, tidak usah kerja yang lain kan. Iya, nah, betul. Gitu. Iya Ustadz, betul itu, karena pengalaman kemarin saya ketemu salah satu anak, saya tawari pekerjaan, nah bilang, enak mini kerjaku kak. Masa astaga, itu mending kerja daripada minta-minta. Dia bilang, iya. Tidak, mending minta-minta. Nah bilang. Lah, ilah itu karena Iya, mentalnya, betul, mental anak kita kan seperti itu. Kalau kita kasih, mereka malah terbiasa. Bahkan ada itu yang suka minta-minta malah dipakai berjudi. Wah ini luar biasa betul. Jadi Bang Gode, hindarilah. Ya oke. Ya gitu aja. Oke. Bang DJ, nah tinggalkan Kijai Bandi je. Tidak apa-apa. Baik Ustadz, kita membahas hari ini tentang infak dan sedekah. Bagaimana cara membedakannya Ustadz? Apa itu? Antara infak dan sedekah itu. Infak ya sudah sama sebenarnya. Kalau infak itu biasa ada ketentuan. Misalnya kita terima sesuatu atau THR misalnya, kita terima bonus. Kemudian pihak kantor mengatakan infaknya 15.000. Itu ketentuan ya, tentukan. Misalnya keluar bonus tak sekian, infaknya sekian. Misalnya tentukan infak 15.000 seragam. Berarti semua orang-orang di kantor itu mengeluarkan infak sebanyak 15.000. Ya. Kalau sedekah itu umum, biasa. Berapa saja. Mau 2.000, mau 5.000, mau 100, itu namanya sedekah. Tidak ada masalah itu. Ya. Jadi bedanya di situ. Kalau infaknya itu ada ketentuan yang diberlaku. Ya, itu. Apakah itu infak ditentukan oleh pemerintah, Ustaz? Nah, biasa kesepakatan ya, rapat misalnya misalnya ada rapat dari Basnas, dari Kementerian Agama, dari pihak Pemda dalam artian bahwa dia di Kesra itu menentukan infaknya sekian. Itu biasa dirapatkan begitu, ditentukan. Jadi tidak hanya sepihak ya. Kecuali kalau perusahaan sendiri, dia sendiri menentukan infak sekian, tidak ada masalah, ya. Dan itu harus disadari bahwa sangat penting yang namanya infak dan sedekah itu, karena kita itu ukurannya adalah berbagi kepada fakir miskin dan anak yatim piatu. Artinya kita memberi kegembiraan kepada orang-orang yang kita kasih, karena sesungguhnya ini sangat dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ada gini kan kisahnya. Apa kata Nabi Musa? Ya Allah, apakah engkau mencintai sholat saya? Kata Allah, iya. Semua ibadahmu aku suka. Zikirnya aku suka. Allah itu senang zikir kita. Allah itu senang ketika kita bertasbih, bertahlil, bertahmid. Allah senang kita baca Quran. Allah senang ketika kita sholat lail. Tetapi ternyata yang paling dicintai oleh Allah dan paling disenangi oleh Allah itu adalah sedekah. Itu yang paling dicintai oleh Allah. Kenapa dicintai? Karena orang bersedekah itu kalau sholat ya biasa, gerakan tok saja. Zikir ringan, tidak butuh biaya. Tapi sedekah, kalau orang sudah cinta kepada harta, biasanya enggak mengeluarkan. Tapi ketika dia cinta yang namanya akhirat, maka harta itu dijadikan sebagai jembatan menuju surganya Allah Subhanahu Wa Taala, bukan sebagai pegangan. Itu. Makanya itu harta itu di akhirat pertanyaannya cuma dua. Dari mana kau dapatkan dan kau belanjakan kemana harta itu. Jadi orang yang punya harta itu dua pertanyaan. Orang miskin tidak ada pertanyaannya. Ya, tidak punya harta. Jadi itu agak ketat ya dalam agama. Orang-orang yang memiliki harta, makanya dia ada perintah untuk mengeluarkan juga yang namanya infak dan sedekahnya, apalagi zakatnya kepada fakir miskin dan yatim piatu. Ini sebagai bentuk kepedulian kita kepada orang-orang yang tidak mampu gitu.
Ya, Ya, demikian Insan Mesra. baik Ustadz, selain anak Ya. yatim piatu tadi, kriteria-kriteria yang bisa diberikan sedekah itu seperti apa Ustadz? Iya, kalau sedekah itu ada fakir, ada miskin, ada orang-orang yang jihad fisabilillah. Jihad fisabilillah itu orang-orang yang termasuk kalau ada orang yang menuntut ilmu, hendak ngekos di dekat rumah kita, ya jauh dari kampung halamannya, itu berhak juga dapat sedekah, berhak dapat juga infak itu berikan. Tetapi paling bagus memang didahulukan kepada orang-orang yang memiliki hubungan keluarga dengan kita. Ya, sepupu, ada hubungan darah dengan kita. Kan gini kan, ada 3 hak. Tetangga punya hak 3. Pertama adalah haknya karena dia bertetangga. Berarti dia satu. Kenapa dia satu? Karena dia hanya hubungan tetangga saja. Tapi dia orang non-muslim. Iya. Tapi dia punya hak tetangga. Karena kita bertetangga. Yang kedua, ada yang punya 2. Dia muslim dan dia bertetangga dengan kita. Jadi dia seakidah. Jadi 2 kekuatannya. Ada yang memiliki 3 kekuatan. Dia karena bertetangga, dia karena seakidah dengan kita, dan dia juga adalah memiliki hubungan darah dengan kita. Maka didahulukan yang 3, baru yang 2, baru yang 1. Nah, kalau ada di tetangga fakir miskin, dahulukan itu. Jangan langsung kepada yang jauh, yang panti asuhan. Kita kan selalu mau baik di atas nama panti asuhan anak yatim. Tapi tetangga yang miskin, lalu kita tidak bantu. Itu kan tidak boleh juga seperti itu. Ya. Nggak punya adab. Ya, bagaimana tuh Ustadz kalau bertetangga, bersaudara, tapi tidak baku baik? Iya, berarti putus hubungan silaturahmi. Oke. Kita tahan dulu Ustadz. Terima dulu. Oke. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Apa namanya? Ini adik siapa namanya? Suharsi. Suharsi, Bu. Suarsi tinggal di apa namanya? Di Lalangi di Iya, Bu. di mana tempatnya di Lalangi? Yang nak kenal kayak Bu. Di depannya SD 76, Bu. Oh, depannya SD 76. Kalau saya kan selalu ke Bilalangi. Oh, ya gak, Masya Allah. Saya keluarga aku di Bilalangi, tapi orang Solotan. Oh, iya, Bu. Di atas di Malingpoe. Oh, iya, betul. Ada di sana. Bilal. Tanyakan Pak Ustaz ini masalah sedekah. Iya. Iya. Ini orang miskin bersedekah di masjid. Semuanya ada uang kita dapatkan semuanya 50.000. Kata 5.000, apakah itu amalnya diterima oleh sama Allah Subhanahu Wa Taala, Pak Ustaz? Maksudnya bagaimana itu, Bu? Ada semuanya. Saya dapat hadiah. Iya, hadiah. Terus? Ya boleh kita bilang 50.000 mau. Iya. 50.000 saya sedekahkan di masjid. Iya. 5.000. Apakah termasuk itu sedekah, Pak Ustaz? Oh, iya. Bagaimana kalau kita hubungan darah tidak dia orang kaya, dia tidak melihat keluarganya yang miskin. Bagaimana itu, Pak Ustaz? Oh, iya. Oke. Terima kasih, Bu. Oke. Dapat uang 50.000. Iya. Lalu 5.000 dimasukkan di masjid sebagai sedekah. Iya, itu sedekah namanya. Sedekah artinya dia menyumbangkan dengan niat pahala untuk keluarga. Jadi kalau 5.000 itu dibelikan semen, tambah-tambah dengan lain, belikan tehel, maka berapa pahalanya? Maka itu juga yang sampai kepada orang yang diniatkan pahalanya itu. Maka atas nama ibu yang menyumbang, maka terus mengalir pahala di sisi Allah, meskipun orang yang menyumbang itu sudah meninggal dunia. Ya, itu sedekah, itu amal jariah. Ya, Ya. tapi bagaimana tuh sih hukumnya, Ustaz? Kalau uang itu kan bukan haknya, tapi ambil nih. Maka kalau bukan haknya, artinya gini, dia memungut uang di jalan 50.000. Itu. Ya, dia pungutan di jalan 50.000. Lalu dia kasih masuk di celengan. Nah, siapa yang punya uang ini dalam mengaku? Saya kasih masuk di celengan. Begitu dia masukkan sebagai sedekah, maka dia meniatkannya yang punya uang itu. Aku masukkan uang 50.000 yang ku dapat dengan niat pahalanya kepada yang pemilik daripada uang ini. Itu cocok. Berarti 2 pahala didapat di situ.
Pahala pertama, pahala bagi orang yang punya uang. Pahala kedua, pahala bagi kita yang memasukkan uang itu ke dalam celengan itu. Tapi kalau Jadi dia dapat kasusnya kayak pahala. ibu tadi yang napotong nih, kayak 50.000 na dapat, yang nasumbangkan cuma 5.000. 5.000, Nah, berarti itu zalim, mengambil hak yang orang lain. Tidak boleh dipotong seperti itu. Sampaikanlah amanah itu. Ingat ya, itu amanah penting. Ya. La dina liman amanatalah. Tidak ada agama bagi orang yang tidak mampu menjalankan amanah. Orang yang seperti ini maka dicap sebagai nabi, sebagai orang yang orang-orang munafik. Ayatul munafik salasa, idza tuminahana wa idza haddatsa kasabah. Ya. Kalau dia berbicara, dia berbohong. Kalau dia dipercaya, dia khianat. Kalau dia berjanji, dia berdusta atau dia mengingkar janji. Nah, itu namanya dia sudah kena di situ, ingkar janji. Oh iya, saya kasih amanah ini, masukkan ini sumbang 50.000, tapi 5.000 ji, 45 ambil. Maka itu akan menjadi subhat dan bisa menjadi haram bagi yang memakannya. Oke. Ya, baik, Ustaz. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam. Tidak ada saya dengar Ustaz saat itu. Oh, Tidak ada siapa? Bang DJ. Bang DJ. Lo apa buka puasa? Ada undangannya, Pak. Ada undangannya. Iya. Dan tidak bisa Oh, iya. diwakilkan. Iya. Oke. Di Pare-Pare Pak Ustaz. Rata-rata dari luar daerah. Apa itu? Itu yang ada di jalan-jalan. Air gelas sampai sumbang. Oh. Banyak Begitu ya? Kita kan dulu pernah turun dengan sosial, ternyata dia dari daerah lain. Masuk ke Oh. Pare-Pare. Bukan orang Parepare ya? Bukan. Pada tuh cerita ke Jakarta, orang polisi Iya, iya. Rembong sama Jakarta. Iya. Iya. Jadi engka anu na stang pelita ye aji gapar. Ye na seko milo makoro. Ale moi ta tisabu. Dia naturalisu ye ko tamme ka malengi. Lisui. Sur makoli itu no limana nang utana makarai. Ale ke stang pelita ta 10 sabu 20 sabu sisa kilau. Jadi ale moi ka sisa bu tapi makarai masuk aja nama tikela daero. Jadi Ini juga Pak Ustaz. Ini kan kadang banyak datang di rumah jual-jual itu ayat kursi. Iya. Kadang juga dia jual ada pesan apa, tapi terlalu jauh maksudnya kadang di Jeneponto pesantren itu. Iya. Bagaimana kita selaku masyarakat umat Islam diberikan atau tidak? Karena kadang kita berpikir di daerah kan juga ada di pesantren Iya, apa mau betul. dibantu. oh iya. Jadi ternyata saya pernah tanya-tanya, Tendo Kimondro Bu, oh ternyata dia banyak rombongan. Iya. Terus datang dari satu kabupaten ke Parepare mencari. Hanya mencari begitu. Ya, jadi Iya. pertanyaannya Nah itu tadi. ya Bang Andi. Dilarang meminta-minta, tapi dia pakai alat untuk menjual. Oh, Iya. Iya. Dikasih kita tempel-tempel ayat. Ya lebih duit. Bagaimana itu Pak Ustaz? Iya, Bang. Oke. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, Bang One, Insan Mesra, hal-hal yang seperti itu sudah lumrah sebenarnya dan itu lebih banyak menjadi modus ya. Meskipun kita tidak mau beli, tapi langsung ada tempel itu di depan pintu itu Ayatul Kursi. Itu juga yang langsung dibayar 5.000 atau apa. Itu modalnya berapa sih? Ya kalau mau keuntungan seperti itu atas nama minta sumbangan. Itu pun tidak boleh sebenarnya ya, menjual-jual ayat seperti itu lalu nempel-nempel di depan pintu karena tidak begitu fungsinya itu Al-Qur'an, tidak begitu fungsinya itu ayat. Kalau guru kami di pesantren dulu, jangan menempel-nempel ayat di dinding dengan berfungsi mengusir setan, bukan ya. Tidak ada seperti itu. Tapi mengamalkan itu dengan membacanya, mengamalkan itu dengan bagaimana mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya ketika kita membaca Al-Quran, zalikal kitab atau Ayatul Kursi, itu diamalkan itu, doa-doa itu dibaca pada saat di malam-malam seketika kita sudah sholat atau siang, atau mau tidur. Bukan ditempel-tempel, karena banyak yang jual-jual ayat begitu, lalu tempel-tempel minta uang. Iya.
Ini kan yang modus yang seperti itu. Kalau, Jadi ya. hindarilah. Tapi itu jangan menyakiti hati mereka dengan sembarang kita ucapkan. Ya, minta maaf saja. Saya minta maaf. Mungkin lain kali ya. Begitu. Itu aja. Itu aja. Kalau kata dia sudah assalamualaikum, Ustadz, tidak boleh juga? Boleh enggak? Kalau enggak ada masalah. Kalau assalamualaikum, ucapkan salam. Cuma yang jadi masalah, ketika itu tidak tertempel lagi di pintu, maka orang bisa injak-injak itu Al-Quran. Sembarang kadang-kadang dipukul-pukul, ditoki-toki, atau diketok-ketok misalnya itu. Lalu ada tempelan Al-Quran di situ, kan tidak boleh juga kita lakukan. Ya. Iya. Jadi Al-Quran itu bukan hanya hiasan seperti itu. Ya, dia pengamalan. Ya, pengamalan. Ya, kita angkat dulu. Oke. Terima lagi telepon dulu. Halo. Tidak bicara, Ustaz. Halo. Oke. Matikannya. Iya. Ya, kita lanjut, Ustaz, tadi pertanyaannya. Oke. Jadi bagaimana hal-hal yang seperti itu kalau kita tidak kasih sementara dia rombongan? Kalau saya, Bang One, nggak usah digubris dulu. Cuma ya pesan saya kan ini kan banyak berkelompok. Ada memang yang grupnya dia kalau bulan Ramadan di drop ke sini supaya banyak penghasilan. Tapi itu bukan tujuannya pesantren sebenarnya. Ya. Baik. Ada telepon, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya perbaiki tadi itu pertanyaan tuh Pak Ustaz. Saya seumpamanya saya mendapat THR. Iya. THR itu sebanyak 500. Iya. Saya sumbangkan 50.000 ke saya tidak memungut. Saya mendapatkan THR 500.000, saya sumbangkan 50.000 di masjid, bukan saya ada pungut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, tidak apa-apa. Bagus itu bagian daripada sedekah. Ya, dan itu mudah-mudahan menjadi amal jariah, Bu ya. Kita seperti itu karena jarang-jarang loh orang yang dapat THR lalu mau menyumbangkan kembali ke masjid misalnya. Ya, yang ada itu diambil semua. Nah, ini yang mulia yang seperti ini, meskipun kita memang butuh, tetapi pasti di situ ada haknya orang-orang yang tidak mampu. Seperti dimasukkan ke masjid sebagai amal jariah, boleh dilakukan. Itu bagus, Bu. Makasih banyak infonya. Ya. Kemudian Bang One tadi itu yang modus ya, banyak. Sudah banyak Bang One yang seperti itu. Dan itu sudah diketahui oleh masyarakat umum, masyarakat halayak, bahwa orang-orang yang datang itu bukan orang dari luar. Sebenarnya yang dari luar itu adalah yayasannya. Ya, atas nama ini. Karena beberapa kali saya tes, yang datang ke rumah dari Palu, saya ambil nomor teleponnya, tidak berdering, pokoknya tidak ada sambungan. Jadi ini lebih banyak kepada modus. Dan mereka itu tebal muka yang seperti itu. Tidak mau bergeser dari rumah kita kalau tidak dikasih lagi meskipun 1.000, kadang-kadang ya bagaimana perasaan kita ya, kasihan juga. Nah, maka kalau tidak mampu memberi, itulah itu kata Nabi, jangan mengata-ngatai ya. Usahakan jangan merusak akhlak cara berbicara kita ya. Minta maaf aja atau tawarkan aja, mau minum Bu gitu ya. Tetap kita berbuat baik dan tetap kita berlaku baik kepada mereka. Meskipun pada dasarnya kita tahu bahwa seperti ini modelnya, ya. Apalagi kan di daerah kita kan banyak juga yang kita salurkan, kita punya sumbangan, kita salurkan, kau punya infak dan sedekah, fakir miskin dan yatim piatu, banyak di sini kita salurkan, di masjid juga. Kadang-kadang memang ada beberapa pengurus masjid datang ke rumah-rumah kita baru, masjid kita ada juga yang mau dibangun, datang juga minta sumbangan seperti itu, ya. Ada memang yang seperti itu. Tetapi tidak sebagian juga ada yang memang real bahwa memang butuh sumbangan, dan itu tidak. Kalau pare-pare, oke. Oh ya, kita angkat telepon bangun ini. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam. Jadi pernah Pak Ustaz lewat jalan tol kan? Iya. Di situ kalau melu kilip Makam aja, ada anak-anak kasihan itu membacakan ayat. Iya, banyak. Baru kita kasih sedekah. Iya. Nah, bagaimana itu hukumnya? Mudah-mudahan rezeki kita bisa bertambah setelah memberikan ke anak itu. Yang kedua,
Ini kan zakat fitrah Pak Ustaz. Kan kadang orang bawa ijo lo to yang biasa dibaca-baca dulu karena ada nama-nama kita bawa. Iya. Umpama Bang One binti ini, Sularti binti ini. Iya. Ada juga yang langsung memberikan ke yang dianggap miskin. Tapi dia nak baca maksudnya kalian bawa Iya. Kan menurut ceritanya orang tua kita, ini zakat fitrah kita, inilah makanan kita ke depan karena ini berupa beras sebenarnya ya. Iya. Tapi pemerintah menganjurkan uang lah supaya dia segala delite rekomendasi dia. Jadi bagaimana itu hukumnya, dibaca dulu baru kita minta sebagian atau kita tidak memberikan yang dibaca langsung kepada orang yang dianggap miskin di sekitar kita. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Yang pertama tadi yang pengemis baca Al-Quran. Iya, yang di jalan tol banyak juga seperti Ustaz. ini memang banyak. Kalau di Makassar itu sudah ada instruksi gubernur dulu yang keluar memberi kepada orang-orang di jalan lampu merah, maka dia didenda sekitar 500.000. Yang kita kasih misalnya Rp1.000 anak-anak itu, maka kita didenda itu 500.000 kalau kita ketahuan memberi seperti itu. Jadi pemerintah Sulawesi Selatan itu tidak membenarkan memberi kepada mereka karena malah menambah orang-orang di jalan, bikin macet. Bikin macet, ya. Bikin macet seperti itu. Bukan berkurang, malah bertambah. Dulu modusnya pakai rincing-rincing, pukul-pukul, baru saudara-saudara bergembira dikasih lagi. Sekarang modusnya pakai ayat Al-Quran, Al-Fatihah, ya, seperti itu. Kemudian ganti lagi modus, lap-lap kaca. Lap-lap kaca dikasih lagi 2.000. Hanya lap sedikit, kasih lagi. Itu banyak caranya orang-orang yang caranya mencari uang sebagai memohon perhatian belas kasih dari pengendara mobil ya di jalan itu. Ya, kalau itu saja kuncinya. Jika ingin memberi, maka memberilah dengan ikhlas. Kalau tidak ingin memberi, maka jangan mengomel dan jangan mengata-ngatai. Ya, kemudian terkait dengan zakat fitrah itu memang bagusnya adalah makanan pokok. Tapi kenapa pemerintah menetapkan uang? Karena memang boleh. Kalau mazhab Syafi'i, Maliki, Hambali itu beras, makanan pokok. Imam Abu Hanifah hanya mengatakan boleh diganti dengan uang karena dianggap lebih ringan sesuai dengan namanya. Kemudian bagaimana kalau tidak langsung? Boleh langsung kepada yang berhak. Tidak ada baca Ustaz, niatnya sudah sampai. Tapi memang afdalnya adalah memang diniatkan. Dilapaskan itu, terimalah zakat fitrah saya sekeluarga atas nama ini. Lalu dia berkata, saya terima zakat fitrahnya keluarga atas nama ini. Semoga Allah memberkahi apa yang kita berikan kepada saya. Gitu. Sudah itu dibacakan doa minimal, salawat Nabi, kemudian Al-Fatihah atau doa-doa yang mengundang rezeki dan menambah rezeki kita. Itu boleh dilakukan. Bagaimana kalau tidak baca? Yang jelas sudah niatkan dalam hatinya sampai, dan itu akadnya adalah zakat fitrah. Gitu. Ustadz, jadi tidak ada masalah. Iya, masih ada tadi pertanyaannya Ibu yang terkait ada saudara yang kaya tapi tidak ingat saudaranya yang miskin. Nah, itu bagaimana Ustadz? Ini juga zalim seperti itu. Artinya saudara ini nggak peduli lagi kepada keluarganya yang miskin. Ingat, siapa yang perhatikan keluarga kita kalau bukan kita sendiri? Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina ahawaikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Kemudian Allah juga dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, apa kata Nabi? Isnani la yansuru ilaihi yaumal qiyamati qati'ur rahim wa jarus su'i. Ada dua golongan manusia nanti di akhirat itu tidak akan dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah qati'ur rahim. Yang kedua wajarus su'i. Yang pertama itu orang-orang yang memutuskan silaturahim. Yang kedua adalah orang-orang yang tetangga yang jahat dengan tetangganya. Jadi ini yang tidak boleh kita lakukan. Jadi kalau ada saudara kaya lalu kita tidak perhatikan saudara kita, maka kita dianggap zalim, ya. Menzalimi diri sendiri. Ya, gitu. Betul. Okay. Ya, Ustadz, izinkan saya dulu menyapa Masjid Al-Haddad yang sedang monitor dan Oke, silakan. Mbok Pak ya, Mbok. Alhamdulillah sedang monitor juga di rumah.
Semoga beliau Oke. selalu diberikan kesehatan, amin. Amin, amin ya rabbal alamin. Ya, baik, kembali Siapa tahu lagi. ada yang masjid-masjid Suarsi yang monitor masjid ini. Ya, ada Masjid Al-Haddad, Ustadz. Oke, alhamdulillah. Di mana? Ada Baik, teman-teman kembali yang lagi masih ke hari ini. ya, Pinrang juga tadi. Pengeparan Lembang. Oke. Kembali ke infak dan sedekah. Ya, Itu kan tadi. infak dan sedekah. Ya, sebenarnya ini amalan yang sunnah ya, yang sunnah. Infak dan sedekah itu amalan sunnah itu, mananya dia bisa menggantikan yang wajib ketika yang wajib gugur dan tidak diterima di sisi Allah. Sama gini, sama ketika kita melaksanakan ibadah sholat sunnah rawatib, ya, atau taraweh. Ya. Saya sholat wajib, tapi ternyata sholat wajib bisa saya tidak sampai kepada Allah atau gugur pahalanya di sisi Allah, tidak diterima atau batal. Ya. Lalu apa kata Allah melalui malaikat? Malaikat, coba periksa anunya itu sholatnya. Oh, beberapa sholat wajibnya tidak diterima ya Allah. Apa kata Allah? Coba lihat, adakah sholat sunnahnya? Ada. Nah, ambillah itu sholat sunnahnya untuk menutupi sholat wajibnya yang tidak diterima. Nah, itulah fungsinya zakat. Itulah fungsinya infak dan sedekah. Manakala hal-hal yang wajib dalam ibadah sedekah itu tidak diterima oleh Allah karena sesuatu dan lain hal gugur, maka diambillah sedekah dan infak kita. Tapi zakat itu bisa menjadi sedekah sunnah, sedekah biasa, tidak menjadi wajib. Kapan? Kalau mengeluarkan zakat setelah khatib naik mimbar. Ya. Itu di hari raya Idul Fitri, ataukah dia berzakat hari raya Idul Fitri. Nah, itu yang menjadi sedekah biasa. Oh, selain itu Ustadz, ada tidak waktu-waktu tertentu supaya lebih afdal sedekah tak? Iya, kalau mau waktu-waktu tertentu yang sedekah yang sunnah ya, bukan yang wajib. Ya, waktu-waktu tertentu yang bagus itu sedekah setiap hari Jumat. Itu afdal, itu bagus. Sedekah di antara dua khutbah pertama dengan khutbah kedua hari Jumat. Nah, itu bagus sedekah di situ. Ya, sedekah di bulan Syawal, kemudian Rajab. Itu semua afdal untuk kita lakukan, atau di bulan-bulan Zulhijjah, di bulan Haram, Muharram, bagus semua bersedekah di situ. Kalau sedekah subuh itu Ustadz, bagaimana maksudnya itu dilakukan pada waktu subuh? Afdal itu dilakukan di waktu subuh, misalnya ada celengan lewat, ya kasih masuk nih. Afdal itu. Apa manfaatnya itu? Ya, gini, sedekah itu kan sebenarnya memancing rezeki kita, ya. Kata Nabi, pancing-pancinglah rezekimu dengan sedekah. Ukurannya sama sebenarnya. Ukurannya sama. Jadi kalau memberi 10.000, maka tunggulah balasannya 100.000. Yang kedua, manfaatnya itu adalah menghilangkan sifat kikir. Karena yang paling melekat pada diri manusia adalah sifat kikirnya. Ya, menandang ya kuna berengi doi nah. Oleh iko di meto di namelo. Kemudian yang ketiga, melepaskan kita dari kecintaan dunia. Nah, itu kalau kita bersedekah seperti itu. Ya, apalagi kalau subuh itu paling luar biasa sekali, karena jarang-jarang orang bersedekah di waktu subuh. Lebih banyak itu malam atau siang. Tapi banyak juga orang Ustadz bilang dirinya sedekah subuh, kasih masuk dalam celengan dan niatkan untuk hal baik. Tapi kalau terkumpul nanti, bawa lesek bawa salami. Bukan mi ranata itu, Dinda. Ya, yang jelas sedekahnya sudah sampai, persoalannya ya urusan dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bukan karena kita di situ, kita hanya bersedekah. Lalu kalau dia mau bawa ke hal yang jelek, berarti sedekah kita sudah sampai kepada Allah, cuma ya dia itu yang zalim kepada diri sendiri karena melakukan penyelewengan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Baik. Jadi kalau mau memperkaya diri itu perbanyak sedekah ya Ustaz. Perbanyak sedekah. Insya Allah kau kaya hati dan kau kaya harta. Amin. Tidak ada dalam sejarah Islam orang yang rajin bersedekah itu dimiskinkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ada itu orang yang bersedekah, insya Allah diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Iya. Okay. Baik, Insan Mesra, terima kasih Masjid Al-Haddad yang sudah ikut monitor. Ada juga Pak Ambo
Ada juga Oh iya. siapa ini? Oh, ada Pak mau monitor ya? Iya, alhamdulillah lagi monitor Oh, juga alhamdulillah. di rumahnya Ustaz. Alhamdulillah. Oh, lama. Taib. Ustaz, Semoga beliau sehat walafiat ya. iya. Sebelum kita closing, ini mengingatkan Iya. kepada insan mesra, insya Allah kan sebentar malam ke 27. Nah, malam Ya. ke 27 itu kan dikenal turunnya Lailatul Qadar. Nah, ini mungkin Ya. bisa disampaikan kepada insan mesra kiat-kiat yang bisa dilakukan sebentar malam, insya Allah. Oh ya, sebentar malam perkuat untuk ibadah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sudah tarwih mungkin ya, karena ini yang pokok pada saat kita malam ke-27 adalah salat tarwih. Iya. Kemudian sudah salat tarwih, bisa laksanakan salat lain-lainnya, misalnya salat tasbih, salat taubat, ya, salat taubat, salat tasbih, kemudian salat tahajud, kemudian tadarus Al-Quran. Untuk apa? Ya, kita begadang untuk menunggu-nunggu yang namanya Lailatul Qadar. Ya, mudah-mudahan insya Allah malam ini adalah malam Lailatul Qadar. Dengan ciri-ciri yang seperti yang kita sebutkan beberapa hari yang lalu, biasanya turun hujan dalam keadaan gerimis, kemudian hawa waktu itu tidak panas dan tidak dingin. Ya, insya Allah, semoga kita mendapatkan malam kemuliaan itu dengan beribadah selama 1000 bulan atau 84 tahun, 5. Demikian insya Allah. Iya. Masih ada nih waktu Ustadz, mungkin masih bisa disampaikan kepada insan mesra terkait infak dan sedekah tadi. Iya, insan mesra di mana saja berada, maka salah satu manfaat daripada infak dan sedekah itu adalah termasuk di dalamnya penolak bala. Yang kedua, bisa memperpanjang umur manusia. Jadi makin rajin kita bersedekah, melepaskan dari kecintaan kita kepada dunia dengan segala pernak-perniknya, maka harta yang kita keluarkan itu bisa menjadi penolak bala. Maksudnya adalah tolak bala itu artinya adalah menolak mara bahaya dengan sedekah. Kenapa dengan sedekah? Yang kita sedekahkan kepada fakir miskin, anak yatim piatu, sesungguhnya dia berdoa kepada Allah, ya Allah mudah-mudahan selamatkan dia, panjangkan umurnya. Itu bagian daripada doa yang diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ingat, doa fakir miskin itu diijabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala, karena itu salah satu doa yang mampu menegakkan dunia dengan segala isinya. Iwamu dunia bi arba'in, ad-du'a lil fuqara'i wal masakin. Dunia berdiri dan tegak karena doanya fakir miskin dan anak yatim piatu. Yang kita butuhkan, kita bersedekah kepada mereka, insan mesra adalah doa yang mereka panjatkan dan itu diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian. Iya, baik Ustadz, itu tadi mungkin bisa juga langsung closing. Oke, baik insan mesra. Sebentar malam tidak terasa kita sudah berada di 3 malam lagi. Setelah ini malam ke-27 Ramadan, dengan tema untuk wilayah Kota Parepare dan seluruhnya hasil dari rapat Kementerian Agama itu adalah infak dan sedekah. Kemudian siapa yang beribadah karena iman dan takwa kepada Allah, maka dia akan lewat di atas sirat seperti kilat yang menyambar. Jadi secepat kilat dia sudah sampai di ujung surganya Allah Subhanahu Wa Taala, dan itu tergantung kepada amal kebajikan yang dilakukan. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ustadz, terima kasih insan mesra, dan terima kasih Sikri sudah membersamai kita pada sore hari ini. Demikian dialog sore Ramadan pada hari ini. Insya Allah kita masih bertemu besok. Insan mesra, tayangan ini akan ditayangkan ulang besok pukul 6 pagi di 102,8 Mesra FM. Dan akan diupload di media sosial Facebook Mesra Radio Parepare dan YouTube Radio Mesra Parepare. Insan Mesra, terima kasih Ustadz. Iya. Kami pamit undur diri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. www.radiomesra.com